Hai Nimers, dengan gue Wildan sebagai suara. Di video kali ini gue akan merekomendasikan nih 5 rekomendasi anime romance komedi yang paling kocak. Pasti dari kalian kebanyakan yang enek dengan romansa-romansa gitu, terutama yang cowok sih, karena biasanya cowok tuh sukanya nge gitu, kecuali NTR. Tapi jika anime romance itu ada komedinya, gue yakin yang awalnya enek dengan kata-kata romansa bullshit jadi tertarik untuk menontonnya. Sebelum itu, bagi kalian yang suka dengan video gue ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Kalau nggak suka ya dislike aja. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe agar gue semakin semangat lagi untuk bikin videonya. Ya karena udah kebanyakan bacot, yuk ke list animenya. 普通のシーンだけど。そうだ、こわいよ。 Yang pertama ada Kaguya-sama wa Kokurasetai, tayang winter 2019. Ini cuy, anime yang rame dibicarakan karena endingnya pak, yaitu ada Chika Dance-nya. Bagi kalian yang nggak tahu Chika Dance itu apa, Chika Dance itu kayak gini cuy. Gue yakin walaupun kalian belum nonton animenya, tapi kalian pasti pernah lihat para lolicon lainnya yang nge-share tentang Chika Dance ini. MC dari anime ini ada dua pak, yaitu Shirogane Miyuki yang merupakan ketua OSIS dan Shinomiya Kaguya yang merupakan wakil ketua OSIS. Mereka berdua ini sama-sama pintar dan jenius cuy. Shirogane yang selalu peringkat 1 dan Shinomiya yang selalu peringkat 2. Mereka berdua ini pun sebenarnya sama-sama saling suka cuy. Tapi pak, karena mereka ini adalah anggota OSIS yang selalu dianggap elit, akhirnya mereka pun gak ada yang berani menyatakan perasaannya dulu. Karena mereka beranggapan orang yang nembak duluan adalah orang yang pecundang. Karena itulah mereka berdua ini selalu perang otak agar salah satu dari mereka menembak duluan. Jadinya si Kaguya ini memikirkan cara supaya Shirogane menembaknya duluan, dan si Shirogane juga memikirkan cara supaya Kaguya ini menembaknya duluan. Pokoknya kocak gitulah. Ditambah ada Fujiwara Chika dan Ishigami-yu yang menambah kocak anime ini cuy. Opening anime ini juga lumayan enak denger cuy. Ya walaupun agak gimana gitu kalau pertama kali denger, tapi kalau setiap episode lu denger terus, akhirnya enak-enak aja kok. Gue juga suka dengan opening anime ini. Ya mulai dari sinilah kisah perang cinta mereka pun dimulai. 一見起きているように見えますが、実際まだ夢の中みたいなものです。 Yang kedua ada Nisekoi, tayang winter 2014. Anime ini bercerita tentang seorang cowok SMA yang bernama Ichijo Raku. Dia ini merupakan anak dari ketua Yakuza gitu cuy. Di kelas, dia ini menyukai seorang cewek yang bernama Onodera Kosaki. Dia ini cewek yang mempunyai sifat kalem dan lembut gitu pak. Nah cerita dimulai saat Raku ingin berangkat sekolah. Saat ingin berangkat, dia tertendang oleh cewek barbar yang bernama Kirisaki Chitoge. Dan saat kelas dimulai, ternyata Chitoge ini adalah murid baru yang berasal dari Amerika coy. Permasalahannya dimulai saat Raku sampai rumah. Ternyata Raku ini dijodohkan oleh seorang cewek pak. Dan cewek itu adalah Kirisaki Chitoge, si cewek pindahan yang berasal dari Amerika itu coy. Chitoge ini adalah seorang anak dari ketua mafia gitu cuy. Nah mereka dijodohkan agar tidak terjadi perang antara Yakuza bokapnya Raku dengan mafia bokapnya Chitoge. Namun karena Raku ini sedang kasmaran dengan Onodera, dia ini menolak untuk dijodohkan. Tapi kalau mereka gak mau, maka perang pun akan terjadi. Mau gak mau, akhirnya mereka berdua pun berpura-pura untuk berpacaran pak. Masalahnya gak berhenti sampai situ aja cuy. Ada juga cewek yang bernama Tachibana Marika yang mengaku kalau dia ini adalah tunangan Raku. Dia mengaku gitu karena janjinya dengan Raku saat mereka masih kecil pak. Janji tersebut dibuat dengan adanya gembok kalung yang dipakai oleh Raku. Mereka ini punya kunci untuk membuat gembok itu. Dan ternyata Chitoge dan Onodera juga punya kunci untuk membuat sebuah gembok gitu cuy. Dan mereka berdua juga pernah membuat janji dengan anak cowok saat mereka masih kecil. Ditambah ada cewek yang bernama Sugumi Seishiro yang juga mulai tertarik dengan Raku ini cuy. Ya yang manakah yang akan dipilih Raku? Dan siapakah cewek yang pernah membuat janji dengannya dulu? Langsung aja tonton animenya. Yang ketiga ada Ouran Koko Host Club, tayang spring 2006. Curang kan kalau anime itu adanya genre harem
yang mana cowok dikelilingi banyak cewek. Nah, anime itu kebalikan dari harem biasa coy. MC anime itu seorang cewek yang dikelilingi oleh cowok-cowok ganteng dan tajir gitu pak. Anime ini bercerita tentang seorang cewek yang bernama Fujioka Haruhi. Dia ini seorang cewek yang tomboy dan miskin coy. Tomboy di sini bukan berarti galak kayak cowok gitu ya pak. Tomboy di sini maksudnya tuh tampilannya yang kayak cowok gitu. Ya karena dia ini miskin dan gak bisa beli fashion yang mahal-mahal gitu kan. Walaupun miskin, tapi Fujioka ini bersekolah di sekolah elit yang isinya tuh orang-orang yang kaya semua pak. Bukan tampilannya aja yang kaya ya, tapi mereka ini bener-bener kaya coy. Karena dia pintar, akhirnya dia pun bisa masuk ke sekolah itu lewat jalur prestasi pak. Nah suatu hari, dia ini ingin pergi ke ruangan yang sepi untuk belajar. Saat dia menemukan ruangan yang terlihat tenang, ternyata ruangan itu adalah tempat untuk klub Orange Club. Orange Club ini isinya tuh para cowok tampan pak. Nah saat di ruangan itu, Fujioka ini memecahkan vas yang harganya tuh 8 juta yen cuy. Karena dia ini miskin dan gak bisa menggantinya, akhirnya dia pun disuruh untuk menjadi salah satu dari anggota House Club itu. Dan lucunya pak, mereka ini gak ada yang tahu kalau si Fujioka ini adalah seorang perempuan coy. Mereka ini menganggap kalau si Fujioka ini adalah seorang laki-laki. Ya gimana kelanjutannya? Cowok manakah yang akan dipilih oleh Fujioka yang seorang cewek yang tidak memikirkan tentang cinta? Haruhi, はい。お前女なのか？生物学上は一応。Yang keempat ada Kaichou Maid Sama, tayang Spring 2010. Beneran cuy, gue ini suka banget dengan romance di anime ini. Karena cewek di anime itu adalah seorang yang miskin, sedangkan cowoknya tuh orang yang kaya pak. Tapi ceritanya tuh bagus banget cuy. Bercerita tentang siswi SMA yang bernama Aizawa Misaki. Dia sekolah di SMA Seiko yang mayoritas muridnya tuh cowok pak. Dan Aizawa ini adalah siswi pertama yang menjadi ketua OSIS. Di kalangan para cowok, dia ini dikenal sebagai kota iblis cuy. Karena dia ini sangat kejam kalau ada cowok yang melanggar peraturan. Ya karena banyak murid cowoknya, jadinya cowok ini sering menyuruh cewek melakukan piket dan hal lainnya gitu. Saat Aizawa menjadi ketua OSIS, dia ini sangat tegas dan kejam kepada cowok yang melanggar peraturan. Dan Aizawa juga menguasai teknik judo gitu cuy. Tapi di balik kekejamannya ketua OSIS ini, ternyata dia ini bekerja sambilan sebagai seorang maid cuy. Gak ada satupun siswa yang tahu kalau dia ini seorang maid pak. Karena ya Aizawa ini bekerja di cafe latte kota sebelah. Tapi ternyata siswa yang paling tampan dan populer di sekolahnya ini yang bernama Usui Takumi mengetahui rahasia tersebut. Karena hal itu, si Takumi ini malah tertarik dengan ketua iblis itu cuy. Ya karena itulah, si Takumi ini selalu mempet Aizawa agar si Aizawa ini suka dengannya pak. Ya gimana kelanjutannya? Akankah si Aizawa ini menyukai cowok paling populer itu? 俺のこと呼んだでしょ？何言ってんだ。バカな、呼んでないよ。Yang kelima ada Chunibyo Demokoi Gashitai, tayang Fall 2012. Ya ini nih pak, anime yang nyeritain tentang Chunibyo. Bagi kalian yang gak tahu Chunibyo itu apa, Chunibyo itu kayak sindrom atau penyakit yang biasanya ada di kalangan para remaja cuy. Jadi mereka kayak berhayal punya kekuatan gitu pak. Makanya jangan kebanyakan nonton anime ya. Anime ini bercerita tentang seorang cowok yang bernama Togashi Yuta. Dulunya saat SMP, dia nih seorang Chunibyo cuy. Saat di SMA, dia nih sadar bahwa hal yang dilakukannya tuh memalukan cuy. Akhirnya, dia pun memutuskan untuk memilih SMA yang jauh agar tidak ada temannya dulu. Tapi saat di SMA, dia nih bertemu dengan cewek yang bernama Takanashi Rika, yang sampai saat ini masih seorang Chunibyo pak. Dan juga ternyata Takanashi ini adalah tenaganya cuy. Ya karena itulah dia nih selalu menjauh darinya. Masalahnya bukan satu orang itu aja pak, tapi ada cewek lagi yang bernama Dekomori Sanae yang seorang Chunibyo juga. Dia ini beranggapan bahwa di kehidupan sebelumnya dia ini perannya Takanashi. Ya jadinya kehidupan Yuta yang ini normal ini malah tambah parah coy. Di sana juga ada seorang cewek yang disukai Yuta yaitu Nibutani Shinka yang ternyata dulunya juga seorang Chunibyo pak. Tapi sekarang nih dia sudah sadar coy. Kehidupan normal Yuta yang akhirnya rusak pun dimulai. Oke guys, itulah beberapa anime romance komedi kocak yang harus kalian tonton. Anime romance yang ada komedinya gini malah membuat gue gak bosan dengan ceritanya. Jadi kita gak akan fokus dengan bucin-bucinannya terus pak. Seperti biasa, jangan lupa untuk like kalau kalian suka. Kalau gak suka ya dislike aja. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe agar gue makin semangat bikin videonya. Thanks for watching this video and see you next video. Bye bye.